Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 4 kewajiban dan hakku. Subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran keempat. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Nah, apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Nah, jadi kita itu memiliki kewajiban ya untuk agar tubuh kita sehat tentunya ya. Dan setelah itu kita memerlukan atau mendapatkan hak kita. Mendapatkan hak apa? Mendapatkan makanan yang sehat untuk tubuh kita tentunya. Oke, untuk itu kita pelajari bersama tentang makanan sehat. Nah, di sini ada sebuah permasalahan nih ya. Kalian bisa membaca permasalahan berikut ini. Kemudian berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, berkaitan dengan makanan tentunya ya. Yang pertama, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Nah, apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, jadi saranku adalah apa? Sebaiknya kamu ya atau kalian itu atau aku memanfaatkan makanan yang ibu buat di rumah ya. Dikarenakan masakan ibu di rumah lebih sehat dan bersih dibandingkan makanan jajanan di luar. Oke, kemudian ada permasalahan yang kedua nih. Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, sarannya adalah sebaiknya kamu ya atau aku itu bangun lebih pagi agar tidak terburu-buru dan menyempatkan untuk sarapan. Karena sarapan sangat penting untuk kamu ya atau aku untuk kita ya dalam melakukan kegiatan di sekolah maupun kegiatan dimanapun. Oke. Selanjutnya yang permasalahan ketiga itu adalah ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, jadi sarannya adalah sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan kita dalam keadaan yang bersih. Karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit ke dalam tubuh kita. Nah, permasalahan yang keempat adalah ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, maka saran yang baik adalah sebaiknya sebelum dan sesudah makan kita membaca doa. Karena doa merupakan bentuk rasa bersyukur. Paham ya anak-anak ya? Oke, kemudian permasalahan kelima adalah ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, sebaiknya apa yang kita lakukan? Yaitu sebaiknya kamu atau aku mengambil makanan secukupnya saja ya. Jadi mengambil makanan itu secukupnya saja sehingga tidak bersisa. Dengan menghabiskan makanan berarti kamu mensyukuri
karena tidak semua orang bisa mendapatkan makanan seperti itu. Nah, jadi kita dengan cara bersyukurnya itu dengan apa? Dengan cara apabila mengambil makanan secukupnya sehingga tidak bersisa. Paham ya anak-anak ya? Kemudian nih, bacalah kalimat-kalimat berikut nih ya. Jodohkan kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas. Permasalahan yang tadi ya. Tulislah nomor kalimat di dalam kurung. Nah, yang pertama nih, kalimat yang pertama. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, berkaitan dengan permasalahan apa tadi? Nomor berapa? Nah, dengan nomor 5 ya, yaitu ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Nah, berarti ini kurang bersyukur ya. Dengan cara bersyukurnya apa? Jadi kita harus makannya itu tidak bersisa ya. Tentunya makan harus dengan ngambil secukupnya dan habis makanannya. Kemudian kalimat yang selanjutnya adalah sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nah, jadi kalimat dalam kurungnya itu adalah nomor 3 ya. Itu adalah ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan permasalahan ya. Kalimat yang berkaitan dengan permasalahan selanjutnya. Yang ketiga adalah aku harus berhati-hati memilih jajanan. Nah, makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Nah, sesuai dengan nomor kalimat keberapa nih? Yang pertama ya, yaitu adalah ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Nah, padahal makanan yang lebih bersih itu adalah makanan tentunya yang disiapkan oleh orang tua kita di rumah ya. Oke. Dan permasalahan yang keempat adalah di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nah, ini kalimat nomor berapa? Nomor 2 ya. Jadi permasalahan yang sesuainya adalah apa? Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Dan yang kelima adalah aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makanan. Nah, sesuai dengan nomor kalimat yang keberapa nih? Yang keempat ya permasalahannya. Yaitu ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Nah, ini kurang bersyukur ya. Jadi seharusnya itu kita sebelum makan maupun sesudah makan harusnya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tentunya agar apa? Agar makanan yang kita makan itu dapat memberikan energi positif pada tubuh kita ya. Jadi setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Nah, ini ada contoh kewajiban dan hak ya. Ini kemudian kita bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan hak. Ini ada 10 poin ya. Nah, jadi kita bantu Udin untuk memilih kewajiban dan haknya. Seperti ini. Jadi kewajiban dan hak tentang makanan ini berkaitan dengan Udin dan juga bisa juga buat diri kita tentunya ya. Kewajibannya itu adalah bersyukur atas semua makanan yang ada. Nah, maka hak yang kita dapat adalah mendapat makanan sehat dan bersih. Kemudian yang kedua, kewajibannya adalah makan makanan yang sudah disediakan. Nah, haknya kita adalah memilih makanan yang sehat ya. Jadi kita harus memilih juga walaupun makanan sudah disediakan, itu makanan yang sehat ya. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah membaca doa sebelum dan sesudah makan. Nah, jadi haknya apa? Mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Ya, sebelum sekolah kita sarapan dulu untuk menambah energi kita agar dapat belajar dengan nyaman dan tenang di sekolah. Oke. Kemudian kewajiban yang keempat adalah
mengambil makanan secukupnya ya, tidak boleh berlebihan. Kewajiban haknya apa? Mendapat air minum yang bersih dan sehat. Tentu setelah makan kita minum ya air putih ya bersih agar tubuh kita sehat juga. Kemudian kewajiban yang kelima adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, jadi hak kitanya mendapat makan siang yang sehat dan bersih ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Ini adalah kewajiban dan hak tentang makanan. Setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Nah, jadi manfaat istirahat yang cukup itu banyak sekali ya. Akibat kurang istirahat, daya tahan tubuh akan menurun dan dapat menyebabkan sakit. Oke, ini jadi ada beberapa manfaat yang cukup antara lain sebagai berikut nih ya. Yang pertama itu, badan menjadi segar. Badan yang segar bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, badan menjadi sehat karena istirahat yang akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Dan yang ketiga, tubuh tidak mudah lelah ya. Jika kita kurang istirahat, maka akan berefek buruk pada tubuh kita. Keempat, wajah menjadi cerah. Wajah seseorang yang lesu merupakan pertanda orang tersebut kurang tidur atau kurang istirahat. Dan yang kelima adalah tidak mudah mengantuk. Istirahat yang cukup akan menjauhkan dari kantuk karena tubuh tetap fit. Oke, jadi paham ya anaknya, adalah manfaat beristirahat cukup ya. Nah, kemudian kita bisa bercerita nih tentang apa nih? Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Nah, apa akibatnya? Bagaimana rasanya jika kamu tidur dengan nyenyak? Nah, jadi ceritakan pengalamanmu. Nah, sampaikan juga manfaat tidur malam. Oke nih, Pak Guru mencontohkannya seperti ini ya. Suatu hari aku pernah menonton televisi sampai larut malam. Akibatnya, pada pagi hari aku bangun kesiangan. Selain kesiangan, mata juga terasa sepat, sangat mengantuk. Sebaiknya kita memang tidak boleh tidur terlalu malam, karena akan mengakibatkan beberapa hal yang kurang baik. Sedangkan jika kita tidur malam yang cukup, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh loh. Apa saja itu? Nah, seperti ini. Beberapa manfaat tidur malam yang cukup antara lain sebagai berikut nih. Pertama, tubuh lebih sehat karena istirahat dan tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Kedua, menjaga emosi tetap stabil ya. Karena kurang istirahat dan tidur dapat membuat kita menjadi cepat emosi atau marah ya. Yang ketiga, terhindar dari kecelakaan atau cedera karena lelah akibat kurang istirahat. Jadi kita kurang konsentrasi nih ya akibat lelah, kurang istirahat. Kemudian yang keempat, memperkuat imunitas atau daya tahan tubuh kita ya. Dan yang terakhir itu adalah tetap aktif di siang hari. Karena istirahat dan tidur yang cukup serta berkualitas membuat kita tetap aktif sepanjang hari. Oke, paham ya anak-anak ya? Ini adalah beberapa manfaat tidur malam yang cukup. Oke, jadi cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata, pengucapan maupun pengetikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.